Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustika Sari dari Prodi HKI 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permasalahan jarimah hudud. Pengertian jarimah hudud. Jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Jumhur ulama merumuskan jarimah hudud ada 7, yaitu zina, qadzaf, sarikah, hirabah, riddah, al-baghi, dan syurb al-khamr. Sementara mazhab Malikiyah hanya memasukkan jarimah hudud dalam 5 kategori, yaitu zina, qadzaf, sarikah, hirabah, dan baghi. Yang pertama, jarimah zina dan penuduhan zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Perzinaan ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni didera 100 kali. Sedangkan bagi pezina muhsan dikenai hukuman rajam. Rajam dari segi bahasa adalah melempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Adapun hukuman dasar dera atau cambuk 100 kali adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seorang dari keduanya 100 dari dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disangsikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Sedangkan penetapan hukum rajam adalah berdasarkan hadis Nabi yang artinya, terimalah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang telah kawin dan berzina didera 100 kali dan dirajam. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara normal dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat? Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat tercela oleh Islam dan pelakunya dihukum hukuman rajam, dilempari batu, hingga meninggal dengan disangsikan banyak orang. Jika ia muhsan, jika gairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Qadzaf dari segi bahasa berarti arrum atau melempar. Menurut istilah qadz adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk dikategorikan tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman yang berat, yaitu 80 kali. Hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti didasarkan pada firman Allah surah An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka perbuat selamanya, dan mereka itulah orang yang fasik. Adapun unsur dalam tindak pidana dalam jarimah qadzaf
ini ada 3, yaitu yang pertama menuduh zina atau mengingkari nasab. Yang kedua, orang yang dituduh itu muhsan dan bukan pezina. Yang ketiga, ada itikol jahat. Orang yang menuduh zina harus membuktikan kebenarannya. Yang kedua, jarima pencurian dan perampokan. Sarika atau pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak ada paksaan. Menurut Syarbini Al-Khatib, yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki, yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Al-Quran menyatakan orang yang mencuri dikenakan hukuman potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarima sarika didasarkan pada firman Allah surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian, hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan dengan syarat dan rukun yang sangat ketat. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan subjek, yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan. Yang ketiga, syarat berkaitan dengan objek, yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak serta mencapai satu nilai minimal tertentu. Imam Malik mengukur nisab sebesar 1/4 dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.